Halo My Heart, ketemu lagi dengan saya di channel Heart Family. Dan di video kali ini saya mau nge-review dan juga nanti mau unboxing nih. Kemarin saya sudah review ya GMC 899P ini kodenya. Kalau ya kalian yang mau beli alat ini, menurut saya sih recommended ya. Kalian bisa lihat dulu video saya yang sebelum video ini. Nah, cuman saya rasa kelemahannya itu GMC 899P ini di mikrofonnya ya. Jadi mikrofonnya ini benar-benar cuman treble doang gitu. Terus, nah ini kebantu sih sama Eho ya. Nah ini bahasa saya mentopin juga ini nggak begitu pengaruh gitu ya. Malah jadi keruh gitu suaranya. Nah, dan mikrofon ini tidak perlu disetting ya. Frekuensinya dia langsung masuk sendiri gitu ya frekuensinya. Ini dapat dua ya mikrofonnya sama dua-duanya juga. Kalau menurut saya kalau untuk nyanyi ini agak kurang ya. Lebih untuk kayak buat pembicara gitu ya, kalau games atau apa itu mungkin lebih cocok ya. Dan saya mengakali atau saya penasaran karena si GMC 899P ini musiknya tuh enak gitu. Dia begitu di setel Bluetooth itu bassnya keluar, middle-nya keluar, high-nya keluar. Radio juga sama. Terus juga untuk gitar juga itu semuanya keluar gitu ya. Nah cuman ya ini mikrofon ini makanya saya beli ini nih. Saya beli ya langsung saja saya buka nih. Shure SM58A. Mikrofon Shure SM58A. Ya, coba kita baca dulu nih apa saya benar nggak ya. Nah, saya belinya di toko online nih. Di audio ya. Audio apa gitu. Audio shop online ya. Nah, langsung aja saya buka Shure SM58. Nah, ini bungkus saya buang. Shure SM58 nih. Ini. Ya, masih kardus nih. Kita akan coba apakah dengan kita pasang ini ke sini nih, apakah ini ngebantu ya vokalnya. Oke. Dan saya beli tentu saja ini bukan yang ori ya. Karena yang ori harganya 1 juta lebih. Sekitar 1,7 gitu ya. Ini 2 kali lipatnya harga ini berapa ya? Ya 2 kali lipatnya harga ini ya. Jadi saya beli yang semi ori katanya, yang KW Super. Nah, dusnya seperti ini ya. SM58 ya. Oke. Made by Shure Mexico. Oke, langsung saja saya buka ya. Oke. Kita lihat penampakan mikrofonnya. Tuh, jadi mikrofonnya tuh di packing seperti ini ya. Dan katanya untuk ngebedain mikrofon yang semi ori dengan mikrofon yang KW itu ada di sini nih. Saya sudah lihat ya. Nah, ini sih packingannya bener ya kayak gini ya. Nah, ini bawah wrapnya yang besar. Kemudian dia ini plastik dan ini memang bener-bener berat ya. Bisa dibilang kayak ori gitu ya. Beratnya ya. Karena saya juga pernah tahu ya mic yang ori Shure SM58. Nah, terus ini yang membedakan antara ori dan KW adalah ini yang semi ori ya. Ini lubangnya 2 nih. 1, 2. Ya. Ada 2 lubangnya. 1, 2. Nah, saya sudah lihat reviewnya dan katanya memang di situ yang membedakan antara yang semi ori dengan yang KW. Nah, tentu saja di sini tidak ada barcode ya. Kalau yang ori itu ada barcode-nya di sini. Katanya sih begitu ya, karena saya pernah pakai juga yang ori. Belum punya sih, cuma pakai aja. Nah, ini katanya suaranya tuh hampir sama banget dengan yang ori ya. Nah, terus dia dapat ini ya, stand holding mic. Dapat holdingnya ini ya. Ininya juga lumayan bagus ya plastiknya ini. Si ininya logo Shure-nya itu bagus gitu ya. Terus ini ada manual book. KW Super juga dapat ya manual booknya. Cuma ini buat apa ya? Nggak perlu dibaca. Wih, ada garansinya juga cuy. Nggak tahu nih bener atau enggak.
Ya tapi ya jangan sampai jatuh lah kalau mic yang pasti. Banyak banget ini, ada stiker juga. Ya dapat stiker juga nih. Terus ini apa ini? Addendum. Nih yang ngerti, saya nggak ngerti ini apa nih addendum. Mungkin ini karakteristik apa gitu ya, tapi bahasa Chinese. Banyak banget ini di dalamnya yang macam-macam ini, safety precaution. Banyak kan bahasa-bahasa Chinese ya, ada bahasa Rusia juga. Oh, ini sih seperti warning gitu ya, jangan ada benda lain di dalam mic, kemudian jangan sampai kena panas. Kemudian juga jangan tempat yang terlalu lembab. Intinya itulah, nggak terlalu penting sih. Ini stikernya bagus loh. Ya, stikernya bagus nih. Ini bangsa 10.000 mesti nih. Wih, banyak apa lagi nih? Register online katanya nih. Emang bisa diregister? Nggak tahu ya. Register, nggak tahu nih. Apalagi nih? Nah, ini samalah precaution. Nah, terus kita dapat sarung ini juga ya. Sarung zip mic ini. Ini lumayan ya buat bawa-bawa mic, nggak usah pakai kardus ya. Pakai ini dompet. Ya jangan dipakai buat recehan, ini yang mas ribuan sayang ya. Bagus ini. Ini sih bagus sih, asli ya. Sure-nya juga tuh tegas banget gitu. Ya, bagus ya ini sih. Dan hati-hati ya, di online itu ada yang harganya, kalau ini saya beli 350. Itu banyak yang harganya 2,5 terus 100 lebih. Nah, itu hati-hati ya, karena itu adalah yang masuk yang KW. Kalau masuk yang KW ya jauh menurut saya ya, saya nggak tahu sih, cuman pasti jauh gitu. Mending kita keluar yang 3,5. Dan ini sudah banyak di review yang sama pembelinya. Nah, kemudian 350.000 ini tidak termasuk kabel ya. Ini tidak termasuk nih kabelnya. Saya beli kabelnya lagi, ininya ujungnya 20.000 ya. Di Audio Shop online ini. Ujungnya 20.000. Ini yang ke mic ya, ntar coba kita lihat dulu dia bagus nggak. Ininya nyoldernya ya. Kita mesti lihat nih. Mesti cek gitu ya. Saya nggak bisa nyolder, makanya saya minta disolderin. Terus dia kirimin linknya gitu ya. Link-linknya dia kirimin. Link untuk kabel, kemudian link untuk jack ini ya. Wah, ini agak susah nih dibukanya. Ya udahlah, percaya aja lah ya, bagus ya. Susah ini dibukanya, saya kurang paham nih. Ya kalau teman-teman ada yang tahu mungkin bisa komen nih gimana cara bukanya. Keras ya. Dan mudah-mudahan aja bagus lah. Nanti kita goyang-goyang aja, kalau emang jelek solderannya pasti dia gerges. Nah, ini ya, ini jack yang ke sini, masuk ke sini. Kalau tadi yang ke mic ya. Nah, jadi ininya 20.000, jacknya 20.000. Oh, ini bagus nih, solderannya bagus. Ya, lihat tuh solderannya. Kelihatan nggak? Bagus ini ya. Ini emang udah pro dia. Bagus ini. Terus kabelnya harganya semeternya 20.000 ya. 10.000. Jadi total ini 20, 60.000. Jadi total semuanya itu 410.000 ya. 410.000 dapat kabel sama jack. Oke, langsung aja kita coba nih, kita jajal nih. Ya, saya berharap bahwa dengan mic ini ya, dengan mic ini suaranya bisa keluar middle-nya sama bass-nya lebih jelas lagi gitu. Ya, kita kecilin mic volumenya ya. Colokin ke karaoke. Oke, masuk. Oke, the moment of truth. Wah, kecil banget. Ini mic volumenya udah setengah ya. Ini kayaknya si alat ini nggak susah buat ngangkat si mic ini ya. Nah, ini saya tambah 3/4, nah baru dia keluar ya. Coba, ini belum saya echo. Nah, ini baru segini, ini baru lumayan ya. Ini saya kecilin dulu deh semua. Nah, ini dia mulai keluar nih suara bassnya. Nah, ini menurut saya jauh lebih bagus ya daripada ini loh. Nih, ya, ini suaranya lebih bulat ya. Ini belum disetting. Nah, kita kan udah tahu bahwa pakai mic ini disetting, nggak ngaruh ya. Kita akan coba apakah disetting pakai ini jadi bagus ya. Nah, ini suaranya karakternya lebih ke ngebas banget ya. Lebih ke low banget ini. Pakai yang ini. Tes. Lah. Kok mati ini? Terus. Tes. Apa ini? Blue tes.
Oke, kayaknya mesti dicabut ulang ya. Cabut ulang lagi. Masukin. Tes. Waduh, mati. Masa harus tes. Jadi kita matiin dulu ya alat. Nah, jadi dia kayak tabrakan gitu ya. Matiin, nyalain lagi. Bluetooth mode. Oke, tes. Wah, kok mati ini? Nggak masuk ya? Nah ya jadi ini harus hati-hati tadi begitu kalau mau pakai mic ini jadi nggak bisa sama ini. Coba ya kita coba lagi ya sekali lagi. Ini nyala. Nah begitu ini dimatiin nih yang wireless matiin. Tapi suaranya kok kayak ngebawa ya. Bassnya gede banget loh ini. Apakah ke bawah sama mic ini gitu ya? Coba saya matiin ini. Nah begitu ini dimatiin, ini masih nyala ya? Oh, tadi sempat mati loh. Coba sekarang saya eksperimen lagi ya, saya cabut lagi nih ya, saya kecilin dulu. Cabut. Saya nyalain mic ini doang. Tes. Lama-lama mati. Oh, mic-nya belum digedein. Tes. Oh iya ini. Masih ke bawah ya. Berarti kebantu sama echo dia nih bassnya. Tes. Oke. Nah kita akan bedakan ya perbandingannya. Mic ini dengan tes. Ini dia nggak kuat, ya. Dia harus 3/4. 3/4. Nah baru dia nendang ya. Tes. Oh ini udah gede banget. Tes. Coba kita full. Oke. Ya coba echo-nya kita matiin dulu. Kita 3/4 aja. Kemudian kita kasih bass. Tes. Wah ternyata sama aja ya. Gak ngefek cuy. Dikasih bass tinggi-tinggi. Tes. Nah terus dia mati lagi nih. Tes. Mati lagi nih. Nah. Waduh, jadi intinya kayaknya nggak recommended ya. Untuk beli SM58 ya dicolok ke sini. Ini kayaknya nggak kompatibel gitu. Tiba-tiba mati sendiri soalnya. Bluetooth mode. Atau jangan-jangan tadi tiba-tiba mati sendiri. Gara-gara nggak kuat ini. Tes tuh. Nggak jalan sekarang ini. Nggak nyala sama sekali nih. Coba kita colok kedua. Nah 2 jalan ya. Coba 1. Tes. Wah, jangan-jangan ini yang rusak nih. Padahal baru beli loh. Coba 2. Tuh 2 jalan ya. 2 nyala ini. Echo ngebantu bass, tapi ketika kita setting bassnya, coba kita matiin echo-nya ya. Ketika kita setting bassnya, ini nggak ngaruh gitu. Tes tuh nggak ada perubahan. Jadi sebenarnya bass ini buat apa gitu ya? Saya sengaja beli mic ini, saya pikir bisa kebantu bass sama. Coba kita coba treble ya. Tes, nggak ngaruh juga cuy. Nggak ngaruh cuy asli. Ya nggak ngaruh ini, nggak ngaruh tuh. Jadi bener-bener ini bener-bener ngandelin bawaan dari mic aja gitu ya. Dan menurut saya coba kita bandingin ya. Tes. Ya memang sih lebih bagus ya. Tapi nggak begitu mencolok gitu. Tes. Dan mic ini volumenya benar-benar mesti 3/4 lebih. Dan ini alat ada noise-nya ya. Kedengeran nggak? Kalau saya kecilin, noise-nya hilang. Begitu saya gedein, Ada noise-nya dia. Coba saya agak jauh ya. Oh, tetap aja. Coba saya agak jauh. hilang noise-nya. Tes. Tetap kalau dipakai meskipun agak jauh dia ada noise-nya ya. Tapi tetap kayaknya bakal kebantu deh sama itu. Sama musik ya bakal ketutupan. Nah udah berarti kita cuma bisa ngandelin echo doang ini. Udah cuma begini doang. Aduh. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Mic ini beli juga. Bisa kepake ya untuk keperluan lainnya. Tapi benar-benar nggak kompatibel ya sama ini.
nggak matching gitu. Ya mending mic bawaan aja hampir sama. Tes 1 ya, hampir sama ya, nggak begitu jauh beda. Nggak begitu jauh beda. Ini malah lebih kayak vokalnya kayak lebih crispy gitu ya. Kalau ini lebih bagus bahkan ya. Jadi kesimpulan saya adalah kalau mau pakai alat ini gimana ya, untuk nyanyi ya kurang maksimal sih kalau menurut saya, cuman ya seadanya aja lah gitu. Ya sih kurang maksimal sih, karena ini middle-nya suaranya nggak keluar, terus mic ini juga nggak bisa diekualisasi gitu ya, jadi nggak bisa keluar maksimalnya. Saya tahu kalau Shure itu maksimalnya bukan kayak gini gitu, ini sih cenderung agak mendem gitu ya. Dan inilah SM58A. Saya nggak tahu kalau ada yang beta tuh ada satu lagi yang beta ya. Terus ini colokannya juga sayang sekali ya, yang pertama ini. Apa ini? Nah, colokan pertama ini nggak nyala ya. Padahal ini semua udah nyala nih. Tuh, semua udah nyala. Ini nggak nyala ini colokan pertamanya. Begitu dicolok kedua baru nyala. Apakah ini rusak? Nggak tahu ya. Coba kita matiin dulu. Terakhir banget ya. Jadi itu kesimpulan saya, tidak cocok ya, tidak kompatibel. Saya pikir dengan beli mic ini SM58A ini dicolokin ke GMC 899P ini bisa ngangkat. Ternyata tidak. Oh, ternyata Bluetooth mode. iya. Nah ini ada lagi nih ya. Tadi nggak ada. Nah, hilang lagi. Hilang lagi. Oh Ini oh ini harus diganjel begini cuy. Ya, ini ada masalah ini kayaknya di jack. Nah, saya lepas hilang dia. Iya. Iya, Ini ada masalah ini. Ada masalah ini. bukan di jacknya ya, kayaknya di ininya nih, di Dalam sini di rumah jack ini ya. Baru beli loh padahal. ya udahlah nggak apa-apa lah, saya juga cuma pakai satu micnya, pakai aja di dua nggak masalah ya, daripada mesti dikirim servis lagi ribet lagi. Oke, itu dia review saya mengenai GMC 899P dikawinkan ibaratnya dengan Shure SM58. Menurut saya tidak maksimal. Sekali lagi ya, dengerin nih suaranya nih. Ini pakai mic bawaan ya. Malah menurut saya ini agak lebih bagus gitu ya dibanding dengan ini ya. Ini harus ada permainan di middle-nya ini karena suaranya agak dengung gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya akan pakai mic ini untuk keperluan-keperluan lainnya. Tinggal saya pikir nanti kalau pakai ini apakah tetap pakai mic atau juga pakai mic wireless. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.